Dia harus dari Bani Israel. Dan Muhammad bukan Bani Israel. Muhammad bukan Bani Israel. Dia adalah Bani Arab. Itu sebabnya Muhammad bukanlah seorang nabi. 147 bahwa tidak ada nabi Arab. Semua nabi dari Bani Israel. Nah, di dalam Al-Quran itu kan ada 25 nabi. 24-nya semuanya dari Bani Israel. Satu-satunya nabi Arab hanya nabi yang masih sufi ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Geraha Mu'alaf. Seperti biasa, setiap malam Jumat kita selalu bertemu dan selalu mengadakan kajian. Dan malam hari ini seperti biasa kita menghadirkan Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak. Alhamdulillah. Edi. Alhamdulillah Pak Ali, ini habis mudik. Jadi Pak Ali juga habis mudik dari Jogja. Saya juga habis mudik. Beberapa hari langsung aktivitas kembali dan malam ini kita rekaman Pak Ali. Mungkin Pak Ali mau mengucapkan selamat lebaran atau hari raya nih? Ya, sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ya karim. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan Ramadan menjadi ibadah yang penuh hikmah dan kita menjadi hamba yang semakin bersyukur insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara-saudaraku, pada malam hari ini kita akan mengadakan kajian yang sangat menarik, di mana pada malam hari ini kita akan menjawab tuduhan dari si polemikus si Saifuddin Ibrahim yang saat ini lagi kabur-kaburan di Amerika Serikat. Ya, si Udin ini dia menuduh kita Pak Ali bahwa ternyata tidak ada nabi dari Bani Ismail. Dia katakan tidak ada nabi. Nabi-nabi itu semua dari Israel. Hanya satu saja, Nabi Muhammad. Dia katakan nabi-nabi itu tidak ada yang dari Arab. Ini orang keterlaluan. Mungkin orang ilmunya juga kurang Bali. Dan ini sebetulnya bukan hanya Saifuddin Ibrahim saja yang menuduh seperti itu. Ternyata beberapa orang Muslim pun itu juga tidak paham bahwa sebetulnya apakah ada nabi setelah kenabian Nabi Ismail sebelum kenabian Nabi Muhammad. Soalnya kadang-kadang tuduhan mereka kan semua nabi-nabi itu dari Bani Israel dan hanya Nabi Muhammad saja, sementara antara Ismail dan Muhammad ini di tengah-tengahnya ini tidak ada muncul dari Bani Ismail seorang nabi pun. Apakah betul ini Pak? Silakan Pak. Ya, baik. Ini sebetulnya tema yang akut. Maksud saya tema akut itu tema yang sering muncul dalam diskusi-diskusi lintas agama, di kampus, bahkan di warung kopi. Itu diperbincangkan mengenai tema yang sedang dipersoalkan itu. Apalagi yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim itu sebetulnya mewakili suara kaum Kristiani yang mengklaim bahwa hanya di kalangan Bani Israel saja nabi-nabi itu diutus oleh Tuhan. Sementara di kalangan Bani Ismail yang dikenal dengan sebutan Bani Arab itu tidak ada satupun nabi yang diutus oleh Tuhan. Sebetulnya pernyataan ini memang harus dikritisi. Karena paling tidak kalau kita mau menyatakan demikian harus ada pembuktian. Kalau tidak ada pembuktian yang jelas, maka sebetulnya apa yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim yang mewakili suara di kalangan saudara-saudara kita yang tidak paham mengenai Alkitab, itu tentu ada sesuatu yang patut kita kaji ulang. Nah, itulah sebabnya kita akan mengkajinya dengan kepala dingin dan berbasis pada dokumen data. Yang seperti biasa yang saya lakukan, saya akan bawa dokumen-dokumen itu. Kita harus mulai dari Al-Quran itu sendiri sebelum kita membahas di luar dokumen Al-Quran. Al-Quran yang kita tahu, dan saya kira semua di antara kita dan juga pemirsa pasti mengenal salah satu frase di dalam Al-Quran itu disebut walikulli qaumin had, yang arti harfiahnya setiap ummah itu diutus seorang nabi. Ayatnya secara jelas di situ mengatakan walikulli qaumin had, artinya semua ummah
yang ada di permukaan bumi ini, dari semua etnik, dari semua bangsa, itu pasti ada yang diutus oleh Tuhan berfungsi sebagai seorang nabi. Tentu saja istilah yang dipakai bisa beragam, karena istilah nabi itu bahasa Arab, istilah nevi itu bahasa Ibrani. Sementara istilah dalam bahasa-bahasa lain tentu saja bukan dengan sebutan tersebut. Kalau bahasa Sanskerta itu bisa disebut dengan istilah avatar. Makanya sebenarnya avatar itu sebetulnya ada sesuatu yang mirip dengan konsep kenabian dalam tradisi bangsa Semit, ya. Jadi kalau bangsa Semit Timur Tengah itu menyebutnya nabi, rasul, atau disebutnya dalam bahasa Ibraninya dengan istilah Hasaliyah, sang utusan, atau disebut dengan Hanevi, seorang nabi. Maka kalau kita membaca tulisan Rabbi Saadia Gaon ketika menyebut Moshe Rabbeinu alaihissalam, atau kita menyebutnya Nabi Musa alaihissalam, Musa itu disebut sebagai Ish ha Elohim. Ish itu arti harfiahnya seorang laki-laki. Elohim itu Tuhan, maksudnya seorang laki-laki utusan Tuhan. Yang kebetulan dalam Targum Aravit, artinya Targum dalam versi bahasa Arab tulisan dari Rabbi Saadia Gaon, Nabi Musa itu disebut Rasulullah, Rasulnya Allah. Jadi sebenarnya itu kita bisa lacak dari tradisi bahasa-bahasa Semit Timur Tengah. Kalau dalam tradisi India, tradisi Arya, tidak menggunakan istilah nabi, tidak menggunakan istilah Isha Elohim, tidak menggunakan istilah Hashaliyah, tapi menggunakan istilah avatar. Jadi makanya dalam tradisi India, saudara kita, saudara-saudara penganut agama Hindu mengenal satu konsep kenabian dalam tanda kutip, karena ini adalah utusan Tuhan, penjelmaan Tuhan dalam tanda kutip yang datang kepada manusia di bumi. Makanya disebutkan dalam kitab Srimad Bhagavad Gita, di situ disebutkan yada hidarmasya glanir bhava tibart abhyutanam atharmasya tadat manam sarjamiyaham partrana yasadunam vanasaya chadiskritam dharmasam stapanartaya sambhavami yuge. Arti harfiahnya, jika kebenaran itu semakin menurun dan kejahatan semakin memuncak, maka aku akan turun. Turun dalam arti mengemban misi keilahian, dan ini bahasanya bahasa metafor sebenarnya, untuk melindungi para sadunam wanasaya chadiskritam, dan akan menegakkan kebenaran itu dan akan menghancurkan dharma. Aku datang dari masa ke masa. Jadi Tuhan dalam tradisi Hindu itu juga menyapa kita manusia, ada sang utusan yang diutus ke muka bumi. Dalam tradisi Arya disebut avatar. Nah, salah satunya adalah Sri Krishna, kemudian Sri Rama, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi sebetulnya konsep kenabian atau utusan itu berlaku untuk semua bangsa. Agama apapun mengenal tradisi itu. Bahkan kalau kita baca kitab agama Konghucu, yang versi bahasa Indonesia itu disebutkan Nabi Kongcu. Artinya Konghucu itu yang kita sebut di sini menjadi agama Konghucu, itu nabinya disebut Nabi Kongcu. Jadi tidak mungkin hanya eksklusif kepada Bani Israel. Padahal penduduk bumi segitu luasnya. Jadi iya, Al-Quran itu sangat-sangat cerdas ketika berbicara kepada manusia, bahwa semua bangsa itu diberikan hak untuk mendapatkan anugerah ilahi, yakni kenabian. Jadi bukan hanya eksklusif Bani Israel, tapi juga Bani Ismail, dan juga di luar Bani Israel maupun di luar Bani Arab itu.
Bisa jadi di Indonesia dulu ada nabi-nabi. Sebelum kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa saja mereka kita tidak diberikan informasi detail, tidak tertulis, tidak tertulis. Dan apa tuh peninggalan arkeologinya mungkin juga tidak ditemukan. Ya. Tapi ingat, semua bangsa itu punya tradisi keagamaan. Dan pasti saya punya semacam hakul yakin bahwa nabi-nabi itu pasti diutus kepada siapapun dan dari etnik manapun. Soalnya fitrahnya manusia itu Pak Ali, itu kalau kita lihat riwayatnya Nabi Ibrahim ya, sebelum beliau diangkat menjadi nabi, fitrahnya manusia itu kan seperti diciptakan Nabi Ibrahim. Dia melihat matahari terbit, oh mungkin ini Tuhan. Wah ternyata tenggelam. Kemudian dia melihat rembulan, ternyata juga nggak ada. Dan juga melihat, pokoknya fitrah manusia itu sebetulnya dia mengakui ada kekuatan di luar dirinya. Kemungkinan ini fitrah ini sudah ditanamkan ke hati manusia oleh Allah, dan ini disuruh mencari, mungkin seperti itu ya. Mungkin apa seperti itu Pak Ali? Ya betul, bahwa intinya manusia itu punya konsep ketuhanan, ajaran mengenai ketuhanan, dan itu melalui konsep kenabian, tapi dengan bahasa mereka masing-masing. Tapi yang berkaitan dengan pertanyaan krusial tadi ya, apa betul bahwa Bani Ismail itu tidak ada nabi satupun? Di antara keturunan Ismail itu tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Tuhan. Benarkah itu? Kalau ini misalnya kita jawab, kita harus mulai dari Al-Quran dulu. Ya. Mungkin Pak Edi masih ingat bahwa di dalam surah Al-Baqarah, yakni surah kedua, ayat yang ke-127, dikatakan ada satu informasi bahwa Ibrahim bersama sang putra, yakni Ismail, itu berdoa bersama ke hadapan Tuhan. Dan dia berkata begini, di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-128 atau 129 lebih tepatnya ya. Tapi saya mulai dari 128. Dikatakan begini, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Ini ayat 129 ya. 129. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Pak Edi silakan cek terjemahannya, surah Al-Baqarah ayat 129. Al-Baqarah 129. Sudah ketemu? Ya. Al-Baqarah ayat 129. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Nah, ayat 129, Nabi Ibrahim munajat kepada Tuhannya, meminta kepada Tuhannya agar di antara mereka nanti itu muncul nabi, muncul utusan, muncul penggembala risalah ilahiyah kepada manusia. Siapakah mereka yang dimaksud itu? Sehingga Nabi Ibrahim meminta kepada Tuhan, dari kalangan mereka sendiri nanti muncul nabi, muncul rasul. Ini adalah doa yang sangat eksklusif sebenarnya, yang dimunajatkan kepada Tuhannya. Tapi ingat, ayat 128 itu menjadi pengantar. Apa itu? Silakan dibaca. Terjemahannya saja, yang 128. Ayat 128. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah,
kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh Engkaulah yang Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. Anak cucunya tersebut. Ayat 128 itu sebenarnya merujuk pada dua orang. Ya. Ya. Kami di situ yang dimaksud itu kami berdua. Ya. Karena di situ kalau teks Arabnya, kalau kita jeli mengkaji bahasa Arabnya, itu sangat jelas mengatakan Rabbana waj'alna muslimaini laka. Wahai ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikan kami berdua. Kami berdua itu siapa? Ibrahim dan sang putra Ismail. Siapa putra yang dimaksud? Ayat 127. Jadi ayat 127 itu ditegaskan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah tatkala Ibrahim menegakkan pondasi rumah Allah bersama sang putra yakni Ismail. Jelas dikatakan Ibrahim bersama sang putra. Nama sang putra disebut Ismail. Ayat 128 disebutkan Rabbana waj'alna muslimaini laka. Wahai ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikan kami berdua. Jadi kami berdua di sini yang dimaksud siapa? Ibrahim dan Ismail. Ya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina, dan juga dari keturunan kami. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, menjadi satu ummah yang juga bertaslim kepadamu. Jadi ummah di sini adalah keturunan dari siapa? Keturunan dari Ibrahim melalui Ismail. Berarti menjadi sebuah ummah, bangsa yang besar di sini. Bukan sekedar pribadi, tapi menjadi satu ummah. Dan itu nasab dari Nabi Ibrahim melalui Ismail. Dari ummah ini nanti muncul permohonan Ibrahim di ayat 129 tadi. Apa itu? Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Wahai ya Rabb, ya Tuhan kami, utuslah sang rasul dari antara mereka. Mereka di sini yang dimaksud adalah satu ummah yang besar, ummah azimah yang berasal dari keturunan Ibrahim melalui Ismail. Masya Allah. Jadi berarti Al-Quran menegaskan dari antara keturunan Ismail itu diutus juga seorang nabi, seorang utusan Tuhan. Tapi berapa jumlahnya memang di dalam Al-Quran tidak dijelaskan. Nah, kalau dalam tradisi Islam sendiri, jelas Nabi kita Muhammad SAW adalah keturunan Ismail. Benar, dan itu memang tertulis di dalam kitab-kitab sirah. Nasabnya. Kitab-kitab sirah menyebutkan nasabnya sampai kepada Ismail. Nah, masalahnya, apakah ini merupakan klaim sepihak dari tradisi Islam? Apakah ini merupakan pernyataan eksklusif dari Al-Quran? Ternyata tidak. Kita bisa baca dari tradisi Yahudi sendiri. Ada buktinya ini. Ya, kita juga akan membaca dari tradisi Kristiani. Nah, kita mulai dari teks Alkitab berbahasa Ibrani ya. Teks Alkitab berbahasa Ibrani. Mungkin Pak Edi bisa baca Kitab Kejadian pasal yang ke-25 ayat yang ke-13 sampai 18. Kejadian 25 ayat yang ke-13 sampai 18. Kejadian pasal 25 ayat 13 sampai 18 ya. Ya. Inilah nama anak-anak Ismail, disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Abdil, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma.
Itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama-nama mereka, menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka. 12 orang raja, masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah itu ia meninggal. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mereka itu mendiami daerah dari Hawila sampai Sur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Oke, jelas. Apa yang tertulis di dalam Alkitab, saudara kita kaum Kristiani, baik itu yang Katolik, Ortodok maupun Protestan, bisa mengecek ayat suci itu termaktub dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat yang ke-13 sampai ke-18. Tapi informasi yang penting di sini, ya, kita juga merujuk pada kitab tradisi Yahudi sendiri. Ini kitab agama Yahudi, ya, kitab agama yang disakralkan oleh saudara kita kaum Yahudi. Ayatnya sebetulnya tertulis dalam bahasa Ibrani. Nah, di sini dikatakan, menarik, karena ada rincian nama-nama dari keturunan Ismail. Seperti yang tadi sudah disebutkan terjemahannya. Apa itu? Di sini disebutkan apa? Wa'al shemot bnei Ismail. Dan inilah nama-nama anak-anak Ismail. Wa'al shemot bnei Ismail beshemotam letoldotam beno Ismail. Nama-nama mereka sesuai dengan urutan kelahiran mereka. Bechar Yishmael. Bechar Yishmael. Kalau Bechar itu arti harfiahnya yang paling tua, Anak sulung. anak sulung, ya. Bechar Yishmael, anak yang tertua Ismail, disebutkan namanya adalah Nevayot. Yang kedua Wekedar. Jadi yang kedua bernama Kedar. We'adbeel. Itu yang ketiga. Yang keempat siapa? Mibsam. Umibsham. Kemudian disebutkan lagi siapa? Umishma. Misma. Ya. Kemudian disebutkan Wedoma. Duma. Siapa itu Duma? Kemudian disebutkan apa di sini? Umasya. Masya. Ya. Jadi namanya Masya. Ingat, ini kata kunci. Dan seterusnya disebut nama Yetur, Navish, kemudian Wekedma. Ketma. Oke, ini adalah nama-nama dari keturunan Ismail. Salah satunya adalah Masya. Ya, Masya. ada, betul? Iya. Ya, ada nama Masya. Hurufnya Mim, Shin, dan Alef. Ya, Masya. Arti harfiahnya Masya itu sama dengan ucapan ilahi. Jadi ini bukan main-main nama ini. Ya. Nama ini secara harfiah, secara literal, maknanya itu sangat positif. Ucapan ilahi, ucapan hikmah ilahiyah. Ya. Ini berkaitan dengan persoalan nubuatan. Ya. Ini secara bahasa itu sangat-sangat positif, transenden, bukan sekedar perkataan biasa, tapi ucapan ilahi. Oke, ini secara literal, ya. Lalu apa hubungannya dengan persoalan kenabian? Ya kan? Apa hubungannya? Di sini disebutkan Masya, berarti salah satu keturunan Ismail itu bernama Masya. Ini menjadi nama salah satu suku. Apakah salah satu suku ini nanti muncul nabi-nabi? Itu pertanyaan. Iya, pertanyaan itu. Nah, sekarang kita lihat gimana kita bisa baca itu. Gimana, Pak? Di dalam kitab Amsal. Oh, di Amsal ya? Ya, dalam kitab Amsal. Di dalam kitab Amsal. Lihat Amsal yang ke-30. Kitab Amsal pasal ke-30 ayat 1. Amsal 30 Ayat 1. ayat 1. Amsal pasal 30 ayat 1. Perkataan Agur
bin Yake dari Massa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, ya Allah. Aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Nah, Pak Edi kalau membaca terjemahan itu, melihat enggak ada sesuatu yang unik ketika dibacakan versi terjemahannya. Siapa itu? Seorang yang bernama Massa. Agur bin Yake. Siapa itu Agur bin Yake? Jawabannya sederhana. Agur bin Yake itu dari Massa. Oh. Maksudnya apa? Dari keturunan Massa. Oh. Siapa itu Massa? Anaknya Ismail. Jadi Agur bin Yake itu keturunan Massa. Artinya bukan sekedar menunjuk pada nama orang, tapi sekaligus ada hubungan nasab Ismail. Keturunan Ismail melalui Massa. Ya. Nah, masalahnya Agur bin Yake itu apakah orang biasa atau dia seorang yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menyatakan sesuatu yang sifatnya ucapan ilahi, atau menuliskan kata-kata dari Massa mungkin ya. Ternyata di situ sebenarnya itu adalah ucapan ilahi dari bin Yake, Agur bin Yake, dan itu keturunan Massa. Ya. Oh, perkataannya Agur dari keturunan Massa. Iya, dari Massa ya. Anaknya mungkin. Nah, masalahnya ucapan-ucapan yang dinyatakan oleh Agur bin Yake itu diabadikan tidak di dalam kitab Amsal? Diabadikan. Kalau diabadikan, ini kan luar biasa. Amsal Sulaiman, Nabi Sulaiman. Kitabnya Nabi Sulaiman. Sulaiman itu siapa? Anaknya Nabi Daud. Nah, anaknya Nabi Daud. Nabi Daud itu siapa? Katanya bukan Nabi Daud. Nabi Daud, kalau menurut Islam Nabi Daud. Yeah. Tapi menurut saudara kita kaum Kristiani, dia orang biasa, bukan nabi, hanya sekedar raja. Tetapi kalau kita cermati dalam kitab Perjanjian Baru, ternyata Daud itu seorang nabi. Di mana itu? Dalam Kisah Para Rasul, lihat. Coba. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 30. Ya, ini menarik saudara-saudara. Kenapa? Karena sering dikatakan Nabi Daud itu bukan nabi. Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu bukan nabi, sekedar raja. Nah, ini ada bukti ternyata di kitab mereka Nabi Daud disebut nabi ya. Iya. Coba kita lihat. Kita lihat nanti Di Kisah Para Rasul. Pasal 2 ayat 30. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 30. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah atau Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Nah, ini disebut nabi. Jadi siapa itu Daud? Nabi. Tercantum di mana? Dalam Kisah Para Rasul pasal kedua ayat 30. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa Daud itu bukan seorang nabi, berarti orang ini kurang literasi, tidak pernah baca apa yang termaktub di dalam Kisah Para Rasul pasal kedua ayat 30. Jelas dikatakan Daud itu seorang nabi. Dan itu tercantum dalam kitab suci Perjanjian Baru. Oke. Nah, kemudian Sulaiman itu juga bukan sekedar raja, tapi juga nabi. Jadi Amsal Sulaiman itu bukan sekedar ucapan biasa, tapi itu ucapan ilahi melalui Sulaiman, melalui Salomo itu. Dan Salomo sendiri mengabadikan apa yang diucapkan oleh Agur bin Yake. Dan itu juga ucapan ilahi. Tertulis di Amsal Sulaiman tadi. Tertulis di dalam Amsal Sulaiman. Oh, begitu. Ya. Jadi kesimpulan sederhana. Ya. Kalau demikian berarti apa yang diucapkan oleh Agur bin Yake itu diadopsi di dalam kitab Amsal. Dan kitab Amsal sendiri adalah bagian dari pewahyuan kitab Perjanjian Lama. Ya kan? Berarti Agur bin Yake, apakah itu ucapan biasa? Bukan. Ucapan ilahi. Itu ucapan ilahi. Dan itu wahyu.
Kalau orang menerima wahyu berarti apa? Nabi. Nabi lah. Itu baru Amsal 30 ayat pertama. Sekarang lihat Amsal 31 ayat pertama. Amsal 31 ayat pertama. 31 ayat pertama. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Raja Masa. Jadi Lemuel itu Raja Masa. Artinya Lemuel berasal dari keturunan Masa. Yang dia juga sebagai raja. Dan ucapan Lemuel itu adalah ucapan ilahi juga. Yang diabadikan dalam Amsalnya Raja Salomo. Lagi. Dan Raja Salomo menyatakan sesuatu yang sifatnya ucapan ilahi dan diabadikan dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi kalau begitu, antara Lemuel dengan Agur bin Yake ini bukan orang sembarangan. Dia memiliki ucapan ilahi yang diabadikan dalam kitab Amsal Sulaiman dan tertulis dalam kitab suci Perjanjian Lama yang juga diakui oleh saudara kita kaum Kristiani sebagai bagian dari kitab Bible itu sendiri. Jadi dengan demikian kita bisa berkata bahwa di antara keturunan Masa itu ada orang-orang yang diangkat oleh Tuhan untuk menjadi juru penerang kebenaran, dan itu namanya adalah Agur bin Yake dan yang kedua Lemuel. Memang tidak disebutkan di dalam Al-Quran siapa itu Agur bin Yake. Tidak disebutkan dalam Al-Quran namanya Lemuel. Tetapi mereka ini adalah bagian dari nabi-nabi besar yang jumlahnya itu menurut hadis ada 124.000 nabi. Di dalam Al-Quran hanya disebutkan 25 nabi sebagai sampel. Kalau disebutkan semua penuh nih. 124.000 nabi itu bukan jumlah yang kecil, itu jumlah yang besar. Yesaya itu nabi, tapi juga tidak dimuat di dalam Al-Quranul Karim nama itu. Berarti menarik di sini saudara-saudaraku, ternyata tuduhan bahwa hanya nabi-nabi keturunan Ishak dari Bani Israel atau Bani Israel saja yang yang menurunkan nabi-nabi, ternyata di sini sudah terjawab ya Pak Ali ya. Ismail mempunyai anak 12 dan itu semua bukan orang-orang remeh. Semuanya raja. 12 ini orang-orang raja. Jadi semacam Raja Daud, Raja Sulaiman itu dari keturunan Israel. Kalau dari keturunan Ismail atau keturunan dari Arab ada 12 raja juga. 12 raja. Jadi Masa itu seorang raja. Seorang salah satu dari 12 ini. Ini hanya salah satu yang diceritakan Pak Ali. Dan yang lain belum diceritakan itu. Belum diceritakan. Dari keturunan Masa yang seorang raja juga muncul raja yakni Lemuel, Raja Masa. Raja dari keturunan etnis Masa. Keturunan Ismail. Jadi itulah Alkitab yang memberikan kesaksian. Dan orang-orang ini seperti Lemuel, kemudian Yagur bin Yake itu adalah orang-orang pilihan. Dia menerima wahyu. Ucapannya adalah ucapan ilahi. Kalau seseorang menerima wahyu dan ucapannya seorang ilahi, apalagi kalau bukan disebut sebagai nabi. Istilah mendasarnya itu ya memang seorang nabi. Mau diakui atau tidak diakui, dia mendapatkan kepercayaan dari Tuhan untuk membawa ucapan ilahi itu dan diabadikan di dalam kitab Amsal. Dan itu Amsalnya Nabi Sulaiman. Dan itu diakui dalam tradisi Yahudi maupun Kristiani sebagai bagian dari kitab suci Perjanjian Lama. Jadi mau tidak diakui atau diakui sekalipun, tetap posisinya adalah seorang yang mulia. Sebetulnya kalau kita lihat angka 12 ini juga istimewa Pak Ali. Masing-masing 12 ini. Dari kalangan Israel ada 12 suku Israel. Dari kalangan Arab ada 12 suku, bangsa dan raja, dipimpin 12 raja. Dan bahkan Yesus sendiri mempunyai 12 orang murid. Sebetulnya angka 12 ini simbol juga ini Pak Ali. Kalau dicermati menurut teorinya enumerisimal, karena ini memberikan pemahaman bahwa
angka-angka keramat itu memang menjadi ciri dari bangsa-bangsa Semit. Ya, bangsa Semit. Berarti dulu Pak Ali pernah cerita soal simbol-simbol itu. Nanti kita bahas itu Pak Ali. Oh iya, iya. Cuma kita fokus ke sini aja dulu ya. Dulu. Nah, ini baru penjelasan mengenai masa ya. Masa yang ternyata itu adalah keturunan Ismail, dan dari keturunan Masya ini nanti ada orang-orang yang dipilih Tuhan untuk sebagai penyampai ucapan ilahi. Salah satunya adalah Lemuel dan Yagur bin Yake. Nah, sekarang kita fokus pada pembahasan mengenai Masya. Ini menarik. Ada satu informasi yang termaktub di dalam tafsiran para rabi Yahudi. Salah satunya saya ambil dari sini. The GPS Torah Commentary, Genesis Bereshit. Jadi ini komentar atau tafsir yang diakui dalam tradisi Yahudi. Dan ini ditulis bukan orang yang sembarangan. Namanya sangat terkenal. Namanya adalah Nahum M. Sarna. Ya, ini sebagai editornya, khusus berkaitan dengan kitab Bereshit. Juga dia memberikan penjabaran dari sisi kajian tafsir dari kitab Sefer Shemot. Juga Nahum M. Sarna. Tapi yang menarik di sini, ini terbitannya bukan terbitan Kristiani ya. Ini terbitan Yahudi. Penerbitnya adalah The Jewish Publication Society. Tahunnya itu 1989. Kalau tahun Yahudinya 5749. Tahun Yahudinya lebih lama. 5749. Tahun Masehinya 1989. Ini penerbitan dari kota Philadelphia ya, di Amerika Serikat. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pembahasan beliau berkaitan dengan nama-nama anak Ismail itu. Salah satunya ketika dia bicara mengenai apa? Mengenai kata Mesha ya. Ketika dia bicara mengenai pembahasan kitab Kejadian pasal 10 ayat yang ke-30 ya. Itu ternyata ada koneksitas dengan Kejadian pasal 25 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18 tadi itu yang sedang kita baca tadi. Nah, kita fokus ke pembahasan kitab Kejadian pasal 10 ayat 30. Kitab Kejadian pasal 10 ayat 30. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Daerah kediaman mereka dari Mesa ke arah Sefar. Jadi di situ disebutkan kawasan yang disebut Mesha. Ya. Apa itu kawasan Mesha? Siapa penghuninya? Siapa mereka ini? Kalau kita baca tafsir ini, The GPS Torah Commentary, disebutkan kawasan Mesha tadi. Dia menjelaskan apa? This may be the same as Masha of 25 verse 14. Jadi kalau disebutkan di sini, jelas dikatakan ini kemungkinan merujuk pada nama Masa sebagaimana yang termaktub dalam pasal 25 ayat 14. Ya. Jadi Mesha di sini ada kaitan dengan Masha. Masa di sini. Kejadian 25. Hurufnya sama. Silakan Pak Edi cek antara kitab Kejadian pasal 10 ayat 30 nama Mesha ya. Kemudian muncul nama Masha dalam Kejadian 25 ayat yang ke-13 tadi, ternyata huruf-hurufnya sama. Jadi nama kawasan disebut Masha, nama kawasannya disebut Mesha, nama sukunya disebut Masha. Inilah sebabnya menjadi unik. Kalau ini kawasan Mesha ada hubungan dengan nama Masha, keturunan Ismail, berarti ini adalah tokoh
yang sangat sentral. Masa ini. Masa. Yang lebih menarik lagi, apa yang dikatakan oleh Rabai Saadia Gaon. Rabai Saadia Gaon ketika menjelaskan pasal 10 ayat 30, ya. 10 ayat 30. Coba diulangi lagi terjemahan Indonesianya tadi. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar. Nah, kalau bahasa Ibraninya kan jelas di situ. Dikatakan apa? Di sini dikatakan Wayehi Moshabam. Jadi dikatakan Wayehi Moshabam Mimesha Ba'aka Sefara Har Hakkedem. Jadi dikatakan Wayehi Moshabam Mimesha Ba'aka Sefara Har Hakkedem. Arti harfiahnya, dan adapun mereka itu mendiami kawasan dari Mimesha, dari kawasan Mesha, Ba'aka Sefara, menuju ke kawasan Sefara, Har Hakkedem, yakni kawasan pegunungan di wilayah timur. Sementara di sini Rabai Saadia Gaon menyebutkan dalam teks tulisan Ibraninya, disebutkan pada 30, wa kana maskanahum min Makkah ila antaji ila al-Madinah ila al-Jabal Syarqi. Arti harfiahnya, dan adapun mereka itu mendiami kawasan dari Makkah menuju ke kawasan Al-Madinah, menuju hingga ke Al-Jabal, pegunungan Asy-Syarqi di kawasan timur. Jadi istilah Mesha di sini itu dipahami sama dengan Makkah. Oh, ini Saadia Gaon yang Saadia Gaon. Jadi Mesha, kawasan Mesha itu adalah kawasan, nama lainnya adalah Makkah, yang kebetulan Mesha itu adalah nama dari keturunan Ismail, dan namanya dijelaskan oleh Nahum Sharma di sini dengan nama siapa? Masya, keturunan Ismail di ayat berapa? Kejadian pasal 25 ayat 13 tadi. 13. Masya Allah, ini hebat ini ya. Berarti kita sudah membongkar satu rahasia lagi, Pak Ali. Karena si Udin ini dulu pernah ngomong bahwa Nabi Ibrahim bertemu dengan Ismail dan mendirikan Ka'bah atau meletakkan batu Ka'bah. Dia ngomong waktu itu di Arab belum ada orang. Di Arab itu masih padang pasir katanya. Mana mungkin Nabi Ibrahim ketemu Ismail di Arab? Waktu itu Arab Saudi masih padang pasir, nggak ada orangnya. Padahal di sini sudah dijelaskan tadi. Nah, ternyata keturunan Masa ini sudah mendiami Arab sampai ke Madinah tadi. Ya. Apalagi ini yang berkata bukan Al-Quran loh. Nah, kitabnya Rabai Saadia Gaon. Dari kitabnya orang Yahudi, dan itu tertulis atau ditafsirkan oleh rabi dari otoritatif awal ya. Saadia Gaon. Dan tulisannya tulisan kayak begini. Dan tulisannya masih tulisan kuno. Jadi mana mungkin dikatakan Arab Saudi waktu itu belum ada orangnya. Padahal di situ sudah turun seorang raja besar ini, Masa. Jadi sini jelaskan. Iya. Jelasnya apa? Semua dokumen tradisi Yahudi ini membenarkan bahwa ada satu kawasan yang disebut Mesha. Ya. Kawasan Mesha ini oleh Rabai Saadia Gaon dipahami sebagai Makkah. Ya. Nah, sementara Makkah yang kebetulan dalam bahasa Ibraninya disebut Mesha. Mesha ini merujuk pada kawasan yang dihuni oleh kaum Masya. Masya itu adalah keturunan Ismail. Berarti 12 keturunan Ismail ini sudah menyebar sampai ke kawasan itu. Bahkan ke kawasan jantungnya
tanah Hijaz, yakni kota Makkah di situ. sendiri. Yang ngomong Makkah bukan saya, Pak Edi. Rabai Sandiaga. Ini orang yang punya otoritatif. Orang Yahudi itu adalah memegang sejarah. Dia bukan hanya menulis, tapi juga berdasarkan arkeologi, Pak Ali. Dan pasti ditemukan arkeologinya, bukti-bukti sejarah. Bukan hanya bukti-bukti teologi saja, dan pasti ada bukti sejarah. Dan ini sudah menjawab kesangsian ya. Pertama tadi sudah dikatakan ternyata ada nabi-nabi dari bangsa Ismail. 12 Dari keturunan raja Ismail. Dari keturunan Ismail. Dan itu sudah menyebar ke Arab Saudi sampai Madinah. Dan yang kedua adalah tuduhan bahwa di Mekah waktu itu belum ada manusia. Seperti tuduhan si Udin itu. Ini terbantahkan dengan kitab ini sekarang. Itulah sebabnya Pak Edi, sejak awal saya sudah berkata bahwa kalau mau mempelajari kitab perjanjian lama atau yang disebut sebagai Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, atau orang-orang kita menyebutnya kitab-kitab perjanjian lama itu ya harus melalui sumber yang otentik. Siapa? Kepada kaum Yahudi yang punya kitab perjanjian lama kan orang Yahudi. Betul. Jadi orang Yahudi lebih paham. Jadi kalau seandainya ada orang yang berkata bahwa tulisan para rabi Yahudi itu tidak benar, bagaimana mungkin tidak benar sementara kitab perjanjian lama itu adalah kitabnya orang Yahudi sendiri. Sementara saudara kita yang mengklaim bahwa kitab perjanjian lama itu bagian dari Alkitab atau Bible, dan itu juga bagian dari perjanjian baru yang disatukan. Seharusnya yang kalau berpikir secara jernih ya harus merujuk pada teks awal atau harus merujuk pada tradisi Yahudi kan? Seharusnya. Iya, harus kitab awalnya itu. Yang menjadi masalah begini, kenapa saudara kita orang-orang Yahudi dengan kita yang Muslim ini kan ibarat anak sulung dengan anak bungsu. Itu kok sama? Sementara sebelah yang saudara kita kaum Kristiani itu kan anak nomor 2 ya. Seharusnya kan sama seharusnya. Harusnya. Soalnya kitabnya diambil itu. Ya, saya tidak mengatakan demikian, tapi yang jelas kalau yang sulung Yahudi, yang Muslim ini yang bungsu, Nasrani atau Kristen itu kan yang anak yang kedua, seharusnya kan sama semua. Harusnya sama. Kalau yang Nasrani beda dengan Islam, seharusnya merujuk pada tradisi yang pertama. Yakni tradisi Yahudi. Kalau Yahudi sama dengan Islam itu kan ada sesuatu yang unik. Sementara yang kedua tidak sama. Atau gara-gara penafsirannya? Karena memang penafsirannya yang beda. Penafsirannya yang beda. Sementara tradisi Yahudi dengan tradisi Islam penafsirannya sama. Mereka masih mempertahankan keaslian teks dan jujur, Pak Ali. Ya, bagaimana mungkin ya saya berkata apa adanya. Ini kitab-kitab Yahudi yang saya bawa ini, tidak ada seorang pun yang bisa menolak bahwa ini memang karya dari tradisi Yahudi. Ini kan terbitan Israel semua. Ini kan disebutkan Yerusalem. Ini Yerusalem ini. Yang menerbitkan dari Yerusalem. Iya. Nosah Teman. Ini terbitan dari Amerika. Dan ini tradisi Yahudi. Yahudi Amerika itu kan banyak juga. Penerbitannya di sana. Bagaimana mungkin ini bisa ditolak? Kalaupun ditolak, itu kan karena tidak bisa mengikuti alur berpikir mereka. Tapi tradisi Yahudi mempertahankan itu. Diterima apa adanya. Meskipun mereka tidak mau menjadi Muslim, itu adalah persoalan pilihan iman. Tetapi data yang seperti ini dia sampaikan apa adanya, tidak disembunyikan. Masih jujur menyampaikan. Tidak disembunyikan. Iya, betul, Pak Ali. Bayangkan dia berkata bahwa kawasan Mesya itu memang dihuni oleh kaum keturunan Masya, dan mereka ini keturunan Ismail. Dan kawasan Mesya, Rabai Sadiagawan itu namanya adalah kota Makkah. Bahkan masa tadi masih mempunyai 2 keturunan lagi. 2 keturunan ini pun masih dianggap sebagai nabi. Menyampaikan dan termaktub dalam kitab Amsal. Dan termaktub di dalam kitab Amsal. Amsal itu juga kitabnya orang Yahudi. Dan kitabnya saudara kita kaum Kristiani juga saudara kita kaum Katolik juga. Berarti masa ini masih 2 periode, 2 keturunan itu masih menjadi bangsa yang besar, bahkan keturunannya di
dianggap nabi juga, yaitu Yagur bin Yake tadi dan Lemuel. Masya Allah, ini luar biasa. Ini belum bicara Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baru bicara dua orang. Baru 2 orang ini dari 12 raja-raja tadi. Belum Kedar ini. Nanti bahas Kedar malah seru lagi. Soalnya Kedar dituduh seperti keledai liar. Tapi meskipun mereka tidak mau percaya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uniknya mereka menyebut Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan sebutan apa? Nabi Bani Kedar. Nabi Bani Kedar. Artinya secara tidak langsung mengakui memang keturunan Kedar, keturunan Ismail. Dan yang berkata begitu Saifuddin Ibrahim sendiri. Aneh kan? Jadi secara tidak langsung menolak kenabian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi secara langsung berkata itu Nabi Bani Kedar. Kalau itu Nabi Bani Kedar, berarti mengakui bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bukan dianggap sebagai Nabi itu diakui sebagai keturunan Kedar, berarti keturunan Ismail. Berarti. Jadi kalau saya bertanya kepada Pak Edi, bangga tidak kalau disebut di hadapan kita Nabi Bani Kedar? Bangga. Putranya Ismail. Jadi kalau bisa kita buat novel Nabi Bani Kedar. Itu luar biasa itu. Padahal kalau kita lihat Pak Ali, di tuduhan orang Kedar itu nanti tangannya memukul saudaranya sendiri. Ternyata kalau kita baca kitab itu sampai selesai tidak ada cerita Bani Kedar menyerang Bani Israel. Justru yang ada itu malah sesama Israel, dari suku-suku Israel itu nanti saling perang sendiri. Itu dikisahkan dalam kitab Raja-Raja itu ya. Ya, makanya kerajaan Israel Utara dengan kerajaan Israel Selatan itu kan terjadi clash. Jadi antara keturunan Yakub sendiri itu terjadi perpecahan, bahkan saling terjadi pertumpahan darah. Bahkan satu suku dihabiskan, yaitu sukunya Benyamin, yang saudaranya Yusuf itu kan dihabisin. Tapi itu nanti ya, panjang ceritanya. Tapi sampai malam ini ternyata kita cukupkan dulu Pak Ali. Jadi tadi sudah menjawab tuduhan atau fitnahan bahwa Nabi yang diakui itu hanya keturunan Israel saja. Ternyata dari keturunan Ismail, yaitu yang menghuni wilayah Arab, ternyata diceritakan di situ juga menurunkan nabi-nabi, yaitu dari salah satu putra Ismail dari 12 putranya, dan semua adalah raja-raja besar. Di keturunan Masya. Dan salah satu putra Ismail adalah yang bernama Masa. Tadi sudah disebutkan panjang lebar dan ini sudah menjawab. Dan yang kedua, tuduhan bahwa saat Nabi Ibrahim ketemu dengan Ismail, dikatakan di Arab Saudi itu masih padang pasir, tidak ada masyarakatnya, itu ternyata sudah dijawab. Itu sudah ada suku-suku yang mendiami di sana, dan itu yang mendiami adalah putra-putra dari Nabi Ismail sendiri, Pak Ali. Mungkin penutup Pak Ali. Ya, saya kira apa yang saya sampaikan tadi sudah semakin jelas bahwa kawasan Hijaz, khususnya kawasan kota Makkah, itu sudah dikenal dalam tradisi Yahudi. Sudah dikenal. Bukan hanya kawasannya dikenal sebagai kawasan sakral, karena disebutkan di situ dengan nama atau istilah Mesha, dan itu nama lain dari Makkah. Dan di situ dihuni oleh keturunan Ismail yang bernama Masya. Jelas di situ berdasarkan 2 kitab yang saya bawa ini. Jadi tidak ada keraguan lagi bahwa keturunan Ismail itu mendapatkan kehormatan dari Tuhan untuk mengemban amanah ilahiyah, dan itu salah satunya dari 2 contoh tadi yang bernama Yagur bin Yake dan Lemuel. Baik, terima kasih Pak Ali. Terima kasih saudara-saudaraku. Demikian kajian malam hari ini, dan seperti biasa saya ingatkan sekali lagi bahwa kami saat ini lagi membangun pondok pesantren di Jombang. Dukung kami ya. Dan alhamdulillah Pak Ali, ini dana sudah masuk dan pembangunan sudah mulai jalan. Kemarin saya sudah dikirimin foto-fotonya, ternyata sudah mulai dikerjakan, dan insya Allah nanti akan segera dibangun atap dan lantainya supaya segera bisa digunakan untuk sholat Jumat. Soalnya apa? Soalnya masjid ini
kemarin waktu kita ke sana, ternyata sangat dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar. Di sana belum ada masjid, karena posisinya kan di atas bukit itu. Tetapi masyarakat di sana udah banyak. Jadi kalau mereka sholat itu turun ke bawah untuk sholat Jumat. Dan insya Allah pembangunan masjid yang akan kita lakukan ini sangat bermanfaat dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat di sana. Dan untuk para donatur, saya ucapkan banyak terima kasih. Dana sudah masuk dan insya Allah dana saudara sudah mulai kita gunakan untuk membangun. Dan doakan dan dukung kami terus melalui rekening Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 111-888-9971 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid Jawa Timur. Demikian Pak Ali, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, saat ini saya berada di lokasi pembangunan pondok pesantren Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid Jawa Timur ya. Lokasinya ada di Desa Wonosalam, Jombang, Jawa Timur. Lokasi ini akan kita bangun sebuah pondok pesantren Islam Center ya, terutama untuk pembinaan mu'alaf dan juga pondok yang pondok modern, terutama tentang ilmu-ilmu kristologi dan sejenisnya ya. Di belakang kita ini sudah ada sebuah masjid yang sudah kita bangun. Kebetulan ini ada pengurus dari Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Bapak Menahem Ali, beliau pengurus pusat dari Yayasan Pembina Mu'alaf. Biar beliau nanti bisa jelaskan kondisi terakhir ya, kondisi terakhir pembangunan pondok pesantren dari Yayasan Pembina Mu'alaf. Silakan Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan pada pagi ini saya pembina Geraha Mu'alaf atau Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid berada di kawasan Wonosalam, Jombang. Dan kebetulan saudara-saudara, di belakang kita ada bangunan masjid yang belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena kita kendala dana. Pembangunan masjid ini berhenti secara total sekitar 8 bulan. Kalau misalnya bangunan ini naik ke atas, kita rancang dana yang dibutuhkan sekitar 250 juta atau 300 juta. Berarti bangunan ini masih belum layak untuk ditempati sebagai sarana ibadah. Tapi saudara-saudara sudah bisa lihat dengan adanya donatur yang cukup intensif untuk memberikan sebagian harta yang disodakohkan kepada Yayasan Geraha Mu'alaf atau Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid sangat berperan penting dalam rangka merampungkan masjid ini. Mudah-mudahan kalau saudara-saudara punya rezeki yang banyak bisa diberikan kepada sumbangan masjid ini, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk keislaman di kawasan ini. Saudara-saudara, selain bicara mengenai masjid ini, kita juga sudah membebaskan 1 hektar lebih dan itu sudah lunas. Yang belum adalah 2 hektar. 2 hektar ini masih berada di kawasan ini dan kita harus merampungkannya. Jadi saudara-saudara, kami meminta dan memohon kepada saudara-saudara yang punya kelebihan harta untuk bisa memberikan kepercayaan kepada kami dalam mengelola harta saudara-saudara yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala supaya bisa membebaskan tanah ini secara keseluruhan
2 hektar yang belum selesai, dan pembangunan masjid ini yang kira-kira butuh dana sekitar 300 jutaan sampai rampung. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah saya sampaikan ini, saudara-saudara tergerak untuk memberikan infaknya kepada kami, dan insya Allah kami amanah untuk menunaikan itu semua. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saudara-saudaraku sekalian, jika ada yang mau menginfakkan sodakohnya bisa dikirim ke rekening Bank Syariah Indonesia Jawa Timur di nomor rekening 111888991. Saya ulangi ya, 111888991 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf Tauhid Jawa Timur. Uang Anda istiqomah kami jalankan dengan benar dan tidak ada penggunaan di luar pembangunan ya, untuk khusus untuk pembangunan wilayah Jawa Timur dan juga untuk pembangunan pondok pesantren. Tolong gerakan ini didukung, dan untuk saudara-saudaraku yang sudah menginfakkan, yang sudah berdonasi, uang bapak-bapak, uang ibu-ibu semua sudah kami jalankan sebetulnya, tetapi untuk mengangsur tanah waktu itu. Jadi pembangunan masjid ini akhirnya berhenti. Sudah 8 bulan berhenti. Itulah sebabnya kami mengetuk hati Bapak Ibu sekalian untuk mau berdonasi kembali supaya program dari YPM Jawa Timur ini bisa segera terrealisasi dan pondok dan masjid ini bisa segera dibuka. Terima kasih Pak Ali. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.